Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Badriyah, asal sekolah Min 1 Bojonegoro. Hari ini kita akan belajar tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman terdapat di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 78-82, yang intinya, ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di waktu keduanya memberi keputusan tentang tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Keputusan itu tentang hukum yang tepat dan bermanfaat. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ilmu dan hikmah yang bijaksana. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah untuk menundukkan gunung-gunung, menundukkan angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus atas perintah Nabi Sulaiman ke negeri yang diberkahi Allah. Dan Allah memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam lautan. Dalam surat An-Naml ayat 15-20, Allah juga mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang maha melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata dan dihimpunkan untuk Sulaiman. Semua tentaranya, jin, manusia, burung, selalu diatur dengan tertib dalam barisan oleh Nabi Sulaiman. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari, mereka tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.' Dan dia memeriksa burung-burung dan berkata." Nabi Sulaiman lalu memeriksa burung-burung. Ketika memeriksa burung-burung, dia mengetahui ada salah satu burung yang tidak ada, yaitu burung hudhud. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk tidak hadir?" Kemudian diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 21-26 yang artinya, "Sungguh aku benar-benar akan mengazab burung itu dengan azab yang sebenar-benarnya, yaitu menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu dia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu ke negeri Saba suatu berita penting yang harus diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai orang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang sangat besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah.
yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Allah, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Itulah kisah-kisah sedikit di dalam surat Al-Naml ayat 21-26. Nabi Sulaiman itu memiliki usia sampai 66 tahun. Periode sejarahnya yaitu sekitar 989 sampai 923 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Nabi Sulaiman adalah di Palestina. Wafat beliau di Baitul Maqdis, Yerusalem. Dalam Al-Quran namanya disebut sebanyak 21 kali. Nabi Sulaiman memiliki keturunan yang bernama Rahab'an. Nabi Sulaiman mewarisi sikap bijaksana dari ayahnya, mampu memimpin suatu kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Daud adalah raja Israel yang bijaksana dan mulia. Nabi Sulaiman belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Dia adalah seorang pengamat dan pelajar dari ayahnya dan kontribusi dalam diskusi. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Maka kita harus bisa menyontoh sikap Nabi Sulaiman yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.